Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana teman-teman kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. 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 Tayyib, perkenalkan, Ismi Lina Muflihah. Nama saya Lina Muflihah. Eh, jadi, pada malam hari ini saya akan mencoba membersamai teman-teman untuk kita membahas mengenai TOEFL ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti yang teman-teman lihat ya, TOEFL itu adalah apa? TOEFL itu tes ya, dia tes, basicnya tes. Jadi banyak sekali teman-teman yang ikut TOEFL, yang belajar TOEFL itu pengen nilainya di atas 500. Kenapa Kak harus di atas 500? Karena ketika teman-teman nilainya di atas 500 itu biasanya bisa daftar untuk S2, bisa daftar ke luar negeri, bisa daftar LPDP dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, eh, banyak sekali yang pengen nilainya 500 atau di atasnya. Nah, ini kita akan membahas sekilas ya. Kita akan membahas sekilas saja, terus nanti kita akan eh, membahas mengenai istimewa. Oke, kita bahas sejarahnya TOEFL sebentar. Jadi TOEFL itu apa? TOEFL itu sebenarnya pertama kali dilaksanakan atau diadakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aslinya namanya bukan TOEFL, tapi Al-Ihtibarat fil Lughatil Arabiyyah Linnatikina bi Ghairiha. Jadi fungsinya apa sih kok ada TOEFL gitu di UIN Syarif Hidayatullah atau di Jakarta? Ada TOEFL. Kenapa dimunculkan TOEFL di Indonesia? Karena ketika itu UIN Syarif Hidayatullah melihat bahwasanya mutu lulusannya dia harus ada eh, kan namanya juga UIN, Kak. UIN Universitas Islam Negeri. Masa Universitas Islam nggak bisa bahasa Arab nih mahasiswanya atau alumnusnya. Makanya lah diadakan ikhtibarot, makanya diadakan ujian atau tes. Nah, terus akhirnya di durasi 2000-2021 makin banyak kampus-kampus yang ikut mengadakan TOEFL juga. Hingga sekarang banyak sekali kampus-kampus di Indonesia yang akhirnya membuat dan merumuskan TOEFL sendiri-sendiri di kampusnya masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin tentang komponen soal TOEFL di sini ya, komponen soal TOEFL di dalam komponen soal TOEFL itu ada 4 komponen teman-teman. Yang pertama adalah fahmul masmu'. Apa itu fahmul masmu'? Teman-teman akan diminta untuk mendengarkan dan menyimak native speaker berbicara menggunakan bahasa Arab langsung. Itu yang nantinya akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi nanti setelah mendengar audio, teman-teman diminta untuk menjawab soal-soal yang terkait di situ. Selanjutnya ada fahmul makro. Teman-teman diminta untuk membaca teks. Lalu akan ada soal-soal fahmul tarokib, itu kemampuan menganalisis susunan dan ungkapan sehari-hari. Selanjutnya ada fahmul kitabah. Teman-teman diminta untuk eh, mengarang bahasa Arab. Akan tetapi teman-teman di tes Al-Azhar Pare ini, TOEFL ID, TOEFL Al-Azhar Pare ini, nanti teman-teman tidak diminta untuk membuat karangan, tapi ada kalimat yang nantinya akan diacak susunannya. Dan teman-teman diminta untuk menyusun kalimat tersebut. Oke, seperti itu. Lalu untuk durasi pengerjaan di TOEFL sendiri ada total 120 menit. Istimanya akan 50 soal, kiroahnya 50 soal, tarokibnya nanti tentang nahu dan sorobnya 35 soal, digabung dengan kitabahnya 5 soal. Jadi tarokib dan kitabah nanti digabung di sesi ketiga. Nah ini makanya 103 ini karena sesinya nanti sama. Hmm. Oke, jadi total teman-teman dalam waktu 120 menit atau 2 jam, ya 120 menit kan
2 jam, dalam waktu 2 jam mengerjakan soal 150. Berarti lebih banyak soalnya kan teman-teman. Kalau lebih banyak soalnya nih ya, lebih banyak soalnya otomatis nanti harus ada nih cara-caranya biar mengerjakan soalnya bisa efisien. Hmm. Karena soalnya 150, waktunya cuma 120 menit. Berarti harus mengerjakan soal di bawah 1 menit. Nah, itu nanti caranya bagaimana, insya Allah akan kita pelajari di tiap minggu ya. Untuk grade skor TOEFL sendiri, teman-teman, jika teman-teman punya skor 220 sampai 300, itu termasuk grade-nya Dhaif Jiddan. Jadi lemah lah, kurang, kurang. Kalau 301 sampai 400 secara grade dia 400, dia dhaif, tapi ada juga kampus-kampus yang memang mensyaratkan cuma 400 aja buat S1 itu ada. Kalau dulu saya ketika saya S1 itu kebetulan saya ke S1 ambil sastra Arab ya teman-teman. S1 saya di sastra Arab itu oleh kampus diminta untuk mahasiswa-mahasiswa yang jurusan pendidikan bahasa Arab dan sastra Arab diminta untuk nilai minimalnya 450 untuk skripsi itu. 450. Tapi ini untuk grade score ini ya dimintanya atau ketentuannya tergantung instansi tempat eh, teman-teman tes ya atau teman-teman nanti mau lanjut kemana tergantung. Ada teman saya ketika mau lanjut S2 itu diminta 450. Ada juga yang diminta untuk eh, 500. Ada juga teman-teman yang diminta untuk 550 itu ada macam-macam jadi eh, jadi rata-rata atau permintaan paling umum itu biasanya 500 teman-teman. Jadi bisa teman-teman bukan waspada ya bisa teman-teman siapkan ya minimal 500 bukan minimal ya. Kalau teman-teman punya 500 itu kan udah jayid ya itu cukup. Mm-mm, cukup. Kalau di atas 500 ya lebih bagus lagi gitu. Tapi seandainya 400 atau 450 juga nggak apa-apa kan tergantung tergantung instansinya. Nah, untuk kegunaan sertifikat TOEFL tentu saja dia bisa digunakan untuk ujian skripsi. Ya, skor minimalnya 400 sampai 450, lalu pengambilan ijazah, skor minimalnya 400 sampai 450, daftar S2, skor minimalnya 500, ya program reguler 500 maupun beasiswa juga 500 dan melamar pekerjaan. Minimalnya 500 sampai 600 untuk melamar pekerjaan. Tergantung pekerjaannya apa nih yang mau itu dituju teman-teman. Kalau untuk translator ya biasanya 600-an, translator interpreter atau penerjemah biasanya gitu. Kalau untuk penerjemah tersumpah negara itu biasanya 500 lebih biasanya 500-an. Seperti itu. Jadi macam-macam. Sampai sini, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Tidak ada kakak. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti kita coba istimak ya, teman-teman lihat pada istimak. Kita akan bahas ini dulu ya, bahas mengenai istimak, mengenal istimak di dalam TOEFL. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah pernah ujian TOEFL? Sudah kakak. Alhamdulillah. Berapa nilainya? 512. 512 itu berarti kategorinya Jayyid Jiddan ya karena di atas 500 Jayyid Jiddan. Ah, KSK ya KSK min aina KSK dari mana KSK? Min Bogor. Hmm, dari Bogor. Kalau boleh tahu KSK keperluannya apa nih? Kok ujian TOEFL mau coba-coba aja atau ada keperluan lain? Mau coba daftar beasiswa Timur Tengah Oh, kemana kalau boleh tahu KSK? ke Universitas Islam Madinah. Oh, ke UIM, iya iya. Memang kemarin saya juga ini kan mengurus mengurus juga
ada temen-temen yang ini ada salah satu murid pelajar di Al Azhar Pare yang juga mau ke Universitas Islam Madinah. Katanya dengan adanya sertifikat TOEFL ini mendukung dokumen-dokumen. Sebelumnya dia nggak cetak, dia ketika di Pare dia ujian tapi dia nggak mau cetak kemarin ketika Alhamdulillah dianya sudah mengurus dia sudah di Madinah, dia sudah di Madinah tapi belum mengurus berkas-berkasnya. Jadi kemarin ketika dia pulang dia urus berkas-berkasnya itu. Nah, salah satunya dia minta tolong ke saya. Saya mau cetak sertifikat. Kenapa kok nggak cetak sekalian waktu dulu? Jadi dia baru cetak kemarin. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, jadi sertifikat TOEFL itu sifatnya bukan sebagai pendukung aja teman-teman untuk pendaftaran beasiswa itu. Kalau dengan adanya sertifikat TOEFL ya insya Allah lebih membantu. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang di sini di layar ini bahwasanya teman-teman istimewa istimewa yang kita pelajari di sini yang akan kita bicarakan di sini istimewa ini uh, dia adalah salah satu komponen soal di dalam TOEFL. Istimewa ini nantinya adalah bagian pertama. Di dalam istimewa teman-teman nanti akan mendengarkan audio ada 50 soal, 50 soal nanti macam-macam jenis soalnya. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman harus jawab dengan teliti. Karena apa? Karena pertanyaannya itu tidak tertulis. Pertanyaan di dalam istimewa itu nggak tertulis. Jadi adanya di mana? Adanya di audio. Adanya di audio. Jadi di istimewa itu cuma ada audio dan pilihan jawaban. Gimana caranya biar maksimal? Gimana caranya biar maksimal? Jadi nanti kita akan ini kan ya, kita akan spill cara-caranya gimana. Kita ngomongin tentang jenis-jenis soalnya dulu. Untuk jenis soal di dalam istimewa itu ada 4 jenis soal. Satu, ibaroh kosiroh. Ibaroh kosiroh itu teks pendek. Afwan, ungkapan pendek. Jadi di sini dalam ibarah qasirah teman-teman akan menemukan ungkapan-ungkapan pendek yang nantinya dalam ungkapan pendek tersebut teman-teman akan ditanyai mengenai beberapa pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Biasanya satu pertanyaannya dari satu audio atau dari satu ungkapan itu satu. Lalu dialog pendek, dialog panjang dan juga teks pendek. Jadi ada macam-macam. Nah, di sini eh, teman-teman nanti bisa berlatih ya, teman-teman nanti bisa berlatih. Nanti saya kasih link soal untuk berlatih. Nah, sekarang kita ngomongin cara mengerjakan ungkapan pendek. Ya, jadi kita mencoba mengerjakan bagian ungkapan pendek. Jadi, teman-teman, untuk ungkapan pendek sendiri di dalam istimewa ini, dia uh, ungkapan pendek itu kenapa toh kok disebut dengan ungkapan pendek? Karena cuman ada satu sampai dua kalimat. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Hasanun tolibun mujtahidun. Atau Hasanun tolibun nasyidun. Yabda'u ad-dirasah fi sa'ati sabi'ah. Cuma dua kalimat kayak gitu. Hasan, Tolibun, Nasyidun, yab tabda'ud dirasah bisa'ah sabi'ah. Lalu, mata, pertanyaannya nggak dituliskan, hanya diucapkan saja. Mata yadhabu Hasan ilal madrasah bisa'ati sabi'ah, bisa'ati sabi'ah wanis, bisa'ati thaminah, atau bisa'ati sadisah, illa, bisa'ati sabi'ah illa nis. Nah, jadi nanti teman-teman diminta milih kayak gitu. Nah, ini eh, kayak gini nih kan tentang logika juga ya selain pemahaman mufrodat. Jadi, oh ya Hasan katanya murid yang rajin. Sekolahnya masuk jam 7. Jam berapa dia berangkat? Kalau jam 7 juga berarti kan gak rajin dia. Kalau jam 7 lebih berarti nggak rajin juga. Ya, yang cocok adalah asabiah illa nisab jam 7 kurang setengah jam. Maksudnya jam 6.30. Jadi
Hanya ada satu sampai dua. Ini salah satu contohnya, teman-teman. Hanya ada satu sampai dua kalimat. Lalu eh, nanti akan ada pertanyaan setelahnya. Umumnya, teman-teman, terdapat 25 soal. Biasanya ada 25 soal ungkapan pendek dalam satu kali tes TOEFL, satu sesi istimak ya. Untuk tips menjawab istimak sendiri adalah satu, konsentrasi. Jadi di sini teman-teman diminta untuk berkonsentrasi. Karena apa? Ya karena tadi teksnya itu loh nggak di bukan teksnya, soalnya itu tidak dituliskan, soalnya diucapkan. Begitu juga dengan audionya. Audionya itu eh, hanya audio pendek, langsung soal. Jadi kalau teman-teman nggak konsentrasi, biasanya ya kelewat itu, nggak bisa jawab nantinya. Sambil konsentrasi untuk mencoba memahami maksud dari audionya itu apa, teman-teman harus membaca pilihan jawaban. Pilihan jawabannya itu harus teman-teman baca sambil teman-teman mendengarkan audio. Jadi A, B, C, D-nya ini artinya apa? Sambil teman-teman baca, sambil dengerin audionya. Karena kan ungkapan pendek ya, dan biasanya itu cuma sebentar sekali teman-teman. Hanya 20-30 detik, itu teman-teman bisa mengulang lagi. Ada yang cuma bentar, di bawah 20 detik juga ada audio audionya itu. Jadi teman-teman bisa klik lagi, bisa teman-teman dengarkan. Nah, sambil mendengarkan audio, baca ABCD-nya. Lalu dengarkan baik-baik. Gunakan logika ketika menjawab. Jadi, maksudnya ini apa? Sambil memahami mufrodatnya, maksudnya dari pertanyaan tersebut, teman-teman harus menggunakan logika ketika jawab. Insya Allah, di dalam 25 soal ya, di dalam ini, teks pendek ini, kata yang biasanya ada itu biasanya bisa menjadi petunjuk. Maksudnya kata yang diulang-ulang biasanya itu bisa menjadi petunjuk. Selanjutnya, teman-teman, soal tentang dialog pendek. Ya, soal tentang dialog pendek. Dialog pendek itu maksudnya kayak gimana? Dialog pendek itu nanti di dalam bagian kedua teks istimewa itu, teman-teman, teman-teman akan menemukan eh, audio yang isinya hiwar, isinya percakapan atau dialog, isinya percakapan atau dialog. Nah, di sini teman-teman wajib wajib untuk fokus. Nah, fokus pada pembicara kedua ini termasuk tipsnya ya. Dan dialog pendek ini, kenapa disebut dialog pendek? Karena setiap orang hanya ngomong sedikit, ya, hanya ngomong sedikit aja. Nah, biasanya bisa satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat gitu maksimal. Nah, biasanya ada 5 pertanyaan yang menggunakan dialog pendek. Nah, untuk cara menjawabnya tentu saja sama, hampir sama kayak yang tadi. Intinya dalam istimak tuh semuanya sama, teman-teman. Fokus sama apa yang sedang diperbicarakan, ya. Fokus sama apa yang sedang dibicarakan dan fokus pada orang kedua yang berbicara. Kenapa Kak harus fokus sama orang kedua yang berbicara? Karena ketika teman-teman fokus pada orang yang kedua, teman-teman ini ketika teman-teman fokus pada pembicara kedua, di situ itu merupakan kunci, kunci dari nanti jawaban-jawaban ini, afwan, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada di pembicara kedua. Lalu teman-teman bisa membaca pilihannya sambil dengerin audionya. Ini kunci utama di dalam istimak, semua jenis soal itu sama. Teman-teman dengerin audionya sambil lihat ABCD-nya. Biasanya apa yang dijadikan, apa yang mau diberi penekanan ketika ngomong, atau eh, apa yang diulang-ulang, itu bisa menjadi clue, itu bisa menjadi petunjuk. Itu bisa jadi clue atau itu bisa jadi petunjuk. Nah, di sini teman-teman eh, bisa juga teman-teman memahami memahami ininya, memahami ide pokok.
atau maksudnya itu di mana? Ide pokok atau maksudnya itu ada di dalam awal-awal. Ide pokok atau maksudnya biasanya di orang yang berbicara pertama. Kalau arahnya ini mau kemana? Pembicara pertama. Misal, ilain satadhab. Berarti ini ngomongin tentang perginya orang kemana. Mada tadrus, apa yang kamu pelajari? Berarti tentang seseorang lagi belajar apa, gitu. Itu ide pokok ada di situ. Yang keempat, pahami bentuk-bentuk pertanyaan yang biasanya muncul. Pertanyaan apa aja, Kak, yang biasanya muncul? Pertanyaan yang biasanya muncul itu kayak man, siapa, ila aina, mata. Kalau ada kata-kata, teman-teman, kalau ada kata-kata yang ngomongin tentang angka-angka, baik itu tanggal, baik itu jam, tahun lahir, itu biasanya pertanyaannya akan di situ. Biasanya pertanyaannya tentang itu, tentang angka-angka, tanggal-tanggal terkait itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada, Kak. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Oke, teman-teman semuanya masuk grup. Masuk. Iya, Kak, oke. masuk. Alhamdulillah kalau masuk grup. Jadi saya akan berikan link latihan kepada teman-teman. Coba teman-teman kerjakan, kerjakan ya. Silahkan teman-teman coba kerjakan pakai tips sama trik sekilas tips dan triknya tadi. Terus nanti pertanyaan yang menurut teman-teman, wah ini kok nggak sesuai sama tips dan triknya. Ini gimana cara mengerjakannya? Teman-teman bisa chat saya. Nanti kita diskusi ya di chat. Eh, Teman-teman tahu nomor saya yang share link tadi di itu ya di grup-grup saya yang share link. Atau saya coba sebentar, sebentar saya tuliskan di kolom chat aja ya nomor saya, nomor WA saya nanti bisa teman-teman eh, itu chat saya di situ. Ini teman-teman gak ada ruginya orang tuh mengerjakan latihan-latihan tuh gak ada ruginya. Kenapa Kak gak ada ruginya? Karena dengan latihan-latihan, insya Allah nantinya teman-teman ini akan semakin bagus bahasa Arabnya. Karena akan makin banyak kosakata, akan semakin banyak hal-hal yang teman-teman ketahui. Apalagi di sini kalau ngerjain istimak, berarti kita akan mengupdate ya, mengupdate kosakata dan cara berbicara, gaya berbicara orang Arab. Oke, sini sebentar lagi saya akan kirim link di chat. Silahkan nantinya teman-teman eh, latihan ya, bisa latihan. Oke, sebentar. Eh, Kalau ada ini, ada yang mau disampaikan mungkin teman-teman. Kalau nggak pertanyaan, mungkin bisa menceritakan pengalaman teman-teman ketika kemarin tes. Kadang Sebentar. masih suka bingung, Kak. Oh iya, oke, silakan. Apa yang dibingungkan? Kadang pertanyaannya ada yang overload dan yang nggak tahu gitu. Jadinya Oh bingung iya, jawabannya yang mana. oke. Eh, untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk mufrodat, untuk eh, kalau untuk mufrodat ini, pengetahuan mengenai mufrodat sebaiknya sebaiknya memang kita mengupgrade diri kita sendiri gitu. Dari mana? Dari banyak baca atau dengerin YouTube. Dengerin YouTube Kak SK. Kak Baik, SK suka Kak. dengerin YouTube nggak? Kadang-kadang YouTube-nya apa yang didengerin biasanya? YouTube bahasa Arab pod- tapi lo maksud saya ini podcast Arab, podcast podcast Arabi. Arab. Oh, yang ini apa? Yang kayak gimana itu? Yang basic itu ya? Yang Pak ada bahasa Ya, Indonesianya? ya yang orang Arab ngajarin gitu. Jadi Oh, orang Arab yang di YouTube tuh ngajarin, pakai ada bahasa bagi yang Indonesianya?
ada kadang. Hmm, oke, Masya Allah. Masya Allah sekali. Mm-mm. Oke. Jadi di sini nanti kalau menurut saya KSK itu bisa sambil banyak baca, terutama banyak baca, banyak banyak mendengarkan podcast itu nantinya bisa membantu KSK ini untuk apa? Untuk memperkaya kosakata. Mm-mm. Ngerti, nggak ngerti, diperkaya kosakatanya bisa tuh dari istimewa. Nanti Kak harus penasaran. Tadi orang itu ngomong itu artinya apa ya? Ah, itu bisa KSK gunakan. Oke, di sini saya sudah kirim linknya ya. Teman-teman silahkan nanti klik dan coba kerjakan. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih jauh. Atau, Kak, tadi saya butuh berapa ya? Bisa chat saya. Insya Allah akan saya bahas. Nanti kalau teman-teman mau membahas lebih jauh. Oke? Mungkin Naktafi Bihada, mungkin cukup di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan chat lewat WhatsApp ya. Naktatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Subhanallah. anta, Astagfirullahaladzim. astaghfiruka wa atubu Waduh. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. bermanfaat, Kak. Silahkan dikerjakan, jangan lupa chat saya. Ya, Ya, terima Assalamualaikum. kasih Kak. Ya, syukron. afwan.